Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rais dengan NPM 2122211066 dengan program studi ekonomi. Baik, saya akan di sini akan mempresentasikan hasil observasi atau pengamatan yang dilakukan di SMAN 1 Tanjung Bumi. Baik, langsung saja visi SMAN 1 Tanjung Bumi, yaitu terwujudnya insan yang beriman, unggul, berwawasan global, beruang-ruang. Indikator visi. Indikator beriman, terbentuknya peserta didik yang mampu bertindak sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama yang dianut. 2. Terbentuknya peserta didik yang mampu mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari secara kontinu. 3. Terbentuknya peserta didik yang mampu bertoleransi, menjaga keharmonisan personal dan antar umat beragama. Indikator unggulan. 1. Terbentuknya peserta didik yang berbudi pengerti, luhur, bertanggung jawab, jujur dan menjunjung tinggi keadilan. 2. Terbentuknya peserta didik yang memiliki landasan karakter normal yang kuat melalui internalisasi nilai budaya dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Terwujudnya warga sekolah yang berbahasa dari segala macam perbuatan yang tidak terpuji. Melanggar norma agama, hukum, dan kesusilaan. 4. Terbentuknya peserta didik yang memiliki sikap kritis, kreatif, apresiatif, dan mandiri di bidang iptek. 5. Terbentuknya peserta didik yang mampu berprestasi di bidang iptek oleh olahraga dan seni, serta mencintai budaya lokal dan nasional dengan berwawasan global. 6. Terbentuknya peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik, baik tingkat regional, nasional, dan internasional. Indikator berwawasan global. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Holil akan melanjutkan presentasi atau penyampaian kultur sekolah yang disampaikan oleh saudara Abdul Rais sebelumnya. Jam aktif sekolah, yakni untuk hari Senin sampai hari Kamis. Jam masuk sekolah, yang lebih tepatnya sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, masuk pada jam 6.55. Sedangkan untuk pulangnya untuk hari Senin sampai Kamis yakni jam 1.45 atau 40. Dan untuk istirahat yakni dari 9.40 sampai dengan 10.15. Dan untuk hari Jumat sendiri lebih pendek, yakni masuk pada jam 6.55 dan pulang pada jam 10.40. Dan untuk hari Sabtu masuk jam 6.55 dan pulang pada jam 12. Dan untuk poin yang kelima yakni seragam yang digunakan, yakni untuk hari Senin sampai Selasa yakni putih abu-abu, dan untuk hari Rabu dan Kamis hijau telur asin.
hijau daun. Dan untuk hari Jumat, Sabtu yakni pramuka atau coklat dan kaos olahraga sesuai jadwal. Dan untuk poin yang terakhir atau yang keenam, yakni pembiasaan di sekolah. Misal, salaman, olahraga bersama, sholat duha bersama. Wajib setiap pagi menyambut siswa yang datang atau 3S, salam, sapa, senyum. Kedisiplinan, misal terlambat dihukum untuk mengaji. Sholat zuhur bersama dan doa pagi sebelum pembelajaran. Mungkin bisa dilanjutkan oleh pemateri atau penyampai selanjutnya untuk kultur sekolah SMA N Tanjung Bumi. Sekian dari saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelas B. Saya sendiri Dina Fitria dari kelas Ekonomi A dengan nomor NPM 003. Di sini saya mendapatkan pembahasan di kultur sekolah pada poin ke-7 yaitu kerjasama. Di sini Bapak Ahmad Muzamil MPD selaku Wakil Kurikulum dalam wawancaranya, beliau menyebutkan nama-nama instansi, kampus, dan sekolah yang pernah menjalin kerjasama dengan SMA N 1 Tanjung Bumi sebagai berikut. Untuk kerjasama kepada instansi ada 4 kerjasama. Yang pertama, kerjasama kepada Puskesmas Tanjung Bumi. Yang kedua, Polsek Tanjung Bumi. Yang ketiga, kerjasama kepada Koramil. Dan yang keempat, kerjasama dengan dunia usaha. Untuk kerjasama pada kampus ada 3. Yang pertama STKIP PGRI Bangkalan, yang kedua UTM, yang ketiga ITS Institut Teknologi Surabaya. Untuk kerjasama sekolah, di sini hampir semua sekolah, terutama kepada jenjang SMP dan MTS. Yang ke-8 ada sarana dan prasarana. Bapak Hendrik Dewantara, Sarjana Ekonomi Magister Hukum, menyebutkan bahwa di SMA N 1 Tanjung Bumi ada sekitar 26 sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ruang kelas. Di ruang kelas sendiri itu untuk kelas 10 ada 7 kelas, dan untuk kelas 11 ada 6 kelas, dan kelas 12 ada 6 kelas juga. Yang kedua ada ruang lab fisika, yang ketiga ruang UKS, yang keempat ruang BK, yang kelima ruang guru, yang keenam ruang kepala sekolah, yang ketujuh ruang pertemuan, yang kedelapan ruang TU, yang kesembilan ruang barang, ke-10 ruang operator, 11 sanggar pramuka, 12 musola, yang ke-13 aula serbaguna, 14 ruang perpustakaan, 15 tempat parkir siswa dan guru, 16 kantin, 17 ruang OSIS, 18 koperasi siswa, 19 toilet guru dan siswa, 20 rumah dinas guru, 21 lapangan basket, 22 lapangan voli, 23 lapangan tenis meja, 24 lapangan upacara, 25 pendopo, dan yang terakhir 26 ada kantor pos. Di poin yang ke-9 ada struktur organisasi. Adapun struktur organisasi di SMA N 1 Tanjung Bumi adalah yang pertama ada komite sekolah, yaitu Bapak Haji Muhammad Toha Sulaiman. Yang kedua kepala sekolah Bapak Abdul Razak Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Yang ketiga koordinator tata usaha ada Bapak Muhammad Ismail. Yang keempat Wakasek Kurikulum Bapak Ahmad Muzamil, Magister Pendidikan. Yang kelima, Wakasek Kesiswaan ada Ibu Sunarsi, Sarjana Ekonomi. Yang keenam, Wakasek Humas ada Bapak Ispandi, Sarjana Pendidikan. Yang ketujuh, Wakasek Sarana Bapak Hendrik Dewantara, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum. Yang kedelapan ada wali kelas, itu ada 18 guru untuk kelas masing-masing. Yang ke-9 guru mata pelajaran itu ada 45 guru. Yang terakhir guru bimbingan konseling ada 2 guru.
Untuk tugas dan fungsi kepala sekolah, di sini ada 7. Untuk fungsi yang pertama, kepala sekolah sebagai pendidik atau edukator. Di sini yang pertama, membimbing guru dalam hal menyusun dan melaksanakan program pengajaran, mengevaluasi hasil belajar, dan melaksanakan program pengajaran dan remedial. Yang kedua, membimbing karyawan dalam hal menyusun program kerja dan melaksanakan tugas sehari-hari. Yang ketiga, membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, OSIS, dan mengikuti lomba di luar sekolah. Yang keempat, mengembangkan staf melalui pendidikan atau latihan melalui pertemuan, seminar, dan diskusi, menyediakan bahan bacaan, memperhatikan kenaikan perangkat, mengusulkan kenaikan jabatan melalui seleksi calon kepala sekolah. Yang kelima, mengikuti perkembangan iptek melalui pendidikan atau latihan, pertemuan, seminar, diskusi, dan bahan-bahan. Di poin yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Yang pertama, kepala sekolah mengelola administrasi kegiatan belajar dan bimbingan konseling dengan memiliki data lengkap administrasi kegiatan belajar mengajar dan kelengkapan administrasi bimbingan konseling. Yang kedua, mengelola administrasi kesiswaan dengan memiliki data administrasi kesiswaan guru bimbingan konseling. Yang ketiga, mengelola administrasi ketenagaan dengan memiliki data administrasi tenaga guru, karyawan, dan karyawan. Yang keempat, mengelola administrasi keuangan, baik administrasi keuangan rutin, OPF maupun BP3. Yang kelima, mengelola administrasi sarana atau prasarana, baik administrasi gedung atau ruang, mebelair, alat laboratorium, dan perpustakaan. Di poin ketiga, kepala sekolah sebagai pengelola administrasi atau administrator. Di sini yang pertama, menyusun program kerja, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Yang kedua, menyusun organisasi ketenagaan di sekolah, baik wakasek, wali kelas, TU, bendahara, personalia kegiatan temporer seperti panitia ujian, panitia peringatan besar nasional, atau keagamaan, dan sebagainya. Yang ketiga, menggerakkan staf atau guru atau karyawan dengan cara memberikan arahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas. Yang keempat, mengoptimalkan sumber daya manusia secara optimal, memanfaatkan sarana atau prasarana secara optimal, dan merawat sarana prasarana milik sekolah. Untuk poin yang keempat, kepala sekolah sebagai penyelia atau supervisor. Yang pertama, kepala sekolah menyusun program supervisi kelas, kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya. Yang kedua, melaksanakan program supervisi, baik supervisi kelas, dadakan, kegiatan ekstrakurikuler, dan lain-lain. Yang ketiga, memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja guru atau karyawan dan untuk pengembangan sekolah. Di poin yang kelima, kepala sekolah sebagai pemimpin atau leader. Di sini yang pertama, kepala sekolah memiliki kepribadian yang kuat, jujur, percaya diri, bertanggung jawab, berani mengambil resiko, dan berjiwa besar. Yang kedua, kondisi anak buah, baik guru, karyawan, dan anak didik. Yang ketiga, memiliki visi dan memahami misi sekolah yang diemban. Yang keempat, mampu mengambil keputusan, baik urusan internal maupun eksternal. Yang kelima, mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tertulis. Untuk poin yang keenam, kepala sekolah sebagai pembaharu atau inovator. Di sini yang pertama, kepala sekolah mampu mencari, menemukan, dan mengadopsi gagasan baru dari pihak lain. Yang kedua, mampu melakukan pembaharuan di bagian kegiatan belajar mengajar dan bimbingan konseling, pengadaan dan pembinaan tenaga guru dan karyawan, kegiatan ekstrakurikuler, dan mampu melakukan pembaharuan dalam menggali sumber daya manusia di dewan sekolah dan masyarakat. Di poin yang ketujuh, kepala sekolah sebagai pendorong atau motivator. Di sini, poin yang pertama, kepala sekolah mampu mengatur lingkungan kerja. Yang kedua, mampu mengatur pelaksanaan suasana kerja yang memadai.
Yang ketiga, mampu menerapkan prinsip memberi penghargaan maupun sanksi hukuman sesuai dengan aturan yang ada. Di poin B, ada tugas wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Di sini membantu dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam yang pertama, menyusun program pengajaran. Yang kedua, menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan. Yang ketiga, menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran. Yang keempat, menyusun jadwal evaluasi belajar dan pelaksanaan ujian akhir. Yang kelima, menerapkan kriteria persyaratan kenaikan kelas dan ketamatan. Keenam, mengatur jadwal penerimaan rapor dan ijazah. Yang ketujuh, mengkoordinasikan, menyusun, dan mengarahkan penyusunan kelengkapan mengajar. Yang kedelapan, mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan. Yang kesembilan, mengatur pengembangan MGMP atau MGBK dan koordinator mata pelajaran. Yang ke-10, mengembangkan supervisi administrasi akademis. Yang ke-11, melakukan pengarsipan program kurikulum. Yang ke-12, penyusunan laporan secara berkala. Untuk poin yang C, ada tugas wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Membantu dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam yang pertama, menyusun program membantu pembinaan kesiswaan atau OSIS meliputi kepramukaan, PMR, KIR, UKS, PKS, Paskibraka, dan pesantren kilat. Yang kedua, melaksanakan bimbingan, pengarahan, dan pengendalian kegiatan kesiswaan atau OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah pemilihan pengurus OSIS. Yang ketiga, membina pengurus OSIS dalam berorganisasi. Yang keempat, mengatur urusan dan pembinaan serta secara berkala dan insidental. Yang kelima, membina dan melaksanakan koordinasi 9K. Yang keenam, melaksanakan pemilihan calon siswa berprestasi dan penerimaan beasiswa. Yang ketujuh, mengadakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan luar sekolah. Yang kedelapan, mengatur mutasi siswa. Yang kesembilan, menyusun dan membuat kepanitiaan penerimaan siswa baru dan pelaksanaan MOS. Yang ke-10, menyusun dan membuat jadwal kegiatan akhir tahun sekolah. Yang ke-11, menyelenggarakan cerdas cermat dan olahraga prestasi. Yang ke-12, membuat laporan kegiatan kesiswaan secara berkala. Untuk poin yang D, ada tugas wakil kepala sekolah urusan sarana dan prasarana. Membantu dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam hal yang pertama, menyusun program penggandaan sarana dan prasarana. Yang kedua, mengkoordinasikan penggunaan sarana prasarana. Yang ketiga, pengelolaan pembiayaan alat-alat pengajaran. Yang keempat, mengelola perawatan dan perbaikan sarana prasarana. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap kelengkapan data sekolah secara keseluruhan. Yang keenam, melaksanakan pembukaan sarana dan prasarana secara rutin. Dan yang terakhir yaitu 7, menyusun laporan secara berkala. Di poin yang E, ada tugas wakil kepala sekolah urusan hubungan masyarakat atau HUMAS. Membantu dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam hal yang pertama, mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan dewan sekolah. Yang kedua, membina hubungan antara sekolah dengan wali murid. Yang ketiga, membina pengembangan antara sekolah dengan lembaga pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial lainnya. Yang keempat, membuat dan menyusun program semua kebutuhan sekolah. Yang kelima, koordinasi dengan semua staf untuk kelancaran kegiatan sekolah. Yang keenam, menciptakan hubungan yang kondusif di antara warga sekolah. Yang ketujuh, melakukan koordinasi dengan semua staf dan bertanggung jawab untuk mewujudkan 7K. Yang kedelapan, menyusun program kegiatan bakti sosial, karya wisata, dan pameran hasil pendidikan. Yang kesembilan, mewakili kepala sekolah apabila berhalangan untuk menghadirkan rapat masalah-masalah bersifat umum. Dan yang terakhir, menyusun laporan secara berkala. Di poin yang ke F, ada tugas koordinator tata usaha.
bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam kegiatan. Yang pertama, penyusunan program kerja tata usaha sekolah. Yang kedua, pengelolaan dan pengarsipan surat-surat masuk dan keluar. Yang ketiga, pengurusan administrasi sekolah. Yang keempat, pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah. Yang kelima, penyusunan administrasi sekolah meliputi kesiswaan ketenagaan. Yang keenam, penyusunan dan penyajian data atau statistik sekolah secara berkeseluruhan. Yang ketujuh, mengkoordinasikan dan melaksanakan 7K. Yang kedelapan, penyusunan laporan pelaksanaan secara berkala. Baik, di sini saya Nurdiana dengan NPM 029 akan melanjutkan presentasi tentang kultur sekolah. Di sini saya membahas kegiatan seremonial yang dilakukan di SMAN 1 Tanjung Bumi. Kegiatan seremonial yang dilakukan di sana yakni yang pertama itu ada upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin. Setelah itu yang kedua itu ada rapat mingguan yang biasanya dilakukan juga setiap hari Senin setelah selesai upacara bendera. Terus yang ketiga itu ada perayaan Hari Guru. Yang keempat ada perayaan Maulid Nabi. Yang kelima itu ada kelas meeting. Biasanya diadakan setiap akhir semester. Terus yang keenam itu ada hari memperingati hari jadi Kota Bangkalan. Terus ada merayakan ulang tahun sekolah. Juga seremonial yang ketiga itu setiap hari Jumat itu diadakan Jumat beramal. Ada disnatalis sekolah yang biasanya itu diadakan Hotmil Quran. Terus dari OSIS SMAN 1 Tanjung Bumi itu mengadakan SMA Cup yang itu artinya gabungan antara SMA mengadakan lomba di SMAN 1 Tanjung Bumi. Terus ada pentas seni yang dilakukan di akhir semester. Selanjutnya membahas tentang kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di SMAN 1 Tanjung Bumi itu ada 8. Yang pertama ada pasukan paskibraka yang latihannya itu setiap hari Kamis dari jam 3 jadi jam 15.00 WIB sampai selesai. Yang kedua itu ada pramuka yang diadakan hari Jumat jam 13.00 sampai selesai. Yang ketiga ada English Club, diadakannya setiap hari Rabu dimulai dari jam 14.00 sampai selesai juga. Yang keempat, ada basket yang diadakannya itu hari Selasa dari jam 14.00 sampai selesai. Terus yang kelima ada volley hari Selasa juga. Diadakannya itu dari jam 15.00 sampai selesai. Yang keenam ada futsal. Itu hari Rabu latihannya setiap hari Rabu jam 15.00 sampai selesai. Terus yang ketujuh ada PMR. Di latihannya itu setiap hari Senin. Setiap hari Senin jam 15.00 WIB. Terus ada PSHT. Yang terakhir itu PSHT latihannya hari Minggu. Di hari Minggu itu ada 2 jam latihan. Maksudnya itu di jam pertama itu jam 7 sampai selesai. Nah, nanti siangnya itu ada lagi latihan dari jam 14.00 WIB sampai selesai. Di dalam ekstrakurikuler ini tidak ditentukan dari jam berapa sampai jam berapa, tapi latihannya itu kondisional. Ditentukan jamnya, selesainya kondisional. Poin yang kedua membahas tentang kondisi peserta didik. Kondisi peserta didik itu terdiri dari 5 pembahasan.
Di sini saya membahas tentang yang pertama, jumlah rombel setiap angkatan. Dari angkatan kelas 10 itu terdapat 7 kelas. Di kelas 10-4 terdapat 37 siswa. Di kelas 10-5 terdapat 37 siswa juga. Di kelas 10-6 juga terdapat 37 siswa. Terus di kelas 10-7 itu terdapat 30 siswa. Dan total dari kelas 10 itu ada 253 siswa. Sedangkan di kelas 11 itu terdapat 6 kelas. Dibagi menjadi 2, ada IPA dan IPS. Pada kelas 11 IPA 1 terdapat 30 siswa. Di kelas 11 IPA 2 dan 11 IPA 3 itu terdapat 33 siswa. 11 IPS 1 itu terdapat 30 siswa. 11 IPS 2 itu terdapat 26 siswa. Dan di kelas 11 IPS 3 itu terdapat 28 siswa. Total kelas 11 itu ada 180 siswa. Nah, di kelas 12 itu juga terdapat 6 kelas. 6 kelas itu dibagi menjadi 2 dengan jurusan IPA dan IPS. Untuk kelas 12 IPA 1 terdapat 31 siswa. Kelas 12 IPA 2 dan IPA 3 itu terdapat 34 siswa. Di kelas 12 IPS 1 itu terdapat 31 siswa. Dan kelas 12 IPS 2 itu ada 26 siswa. Terakhir itu di kelas 12 IPS 3 terdapat 31 siswa. Jadi di sini total kelas 9 itu ada 190 siswa. Dan jumlah keseluruhan siswa di SMAN 1 Tanjung Bumi itu ada 623 siswa. Jumlah rombongan belajarnya terdapat 19. Selanjutnya membahas tentang rata-rata jumlah siswa per kelas. Di SMAN 1 Tanjung Bumi, rata-rata siswa per kelasnya itu kurang lebih sekitar 30 siswa. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh kelas C. Nah, yang nomor 5 adalah permasalahan yang pernah dihadapi siswa dan penanganannya. 1. Telat masuk sekolah. 2. Merokok, tidak mengerjakan tugas. Yang keempat yaitu tidak membawa tugas yang diberikan. Yang kelima, walaupun banyak siswa yang bermasalah, sekolah tidak pernah mengeluarkan siswa, dan tetapi sekolah akan memberi peringatan agar masalah dan solusi, menjadikan akar masalah dan solusi untuk siswa tersebut. Yang keenam yaitu siswa yang sering melanggar peraturan akan dipanggil ke ruang BK. Apabila setelah itu tetap melakukan pelanggaran, maka orang tua tersebut akan dipanggil oleh sekolah. Namun jika orang tua atau wali tetap tidak datang, guru akan mengisi atau mengunjungi siswa seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Sofi. Itu kondisi pendidik. Yang pertama, model atau strategi pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru. Media pembelajaran yang sering digunakan oleh guru ada bermacam-macam. Ada guru yang menggunakan diskusi, kelompok, problem solving, prestasi. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan oleh guru.
Media pembelajaran yang utama digunakan berupa LCD atau proyektor, papan tulis, handphone, PPT, buku paket, kertas, dan lain sebagainya sesuai materi yang diperlukan. 3. Model perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. Model perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru yaitu modul ajar dan RPP. Rata-rata guru menggunakan RPP yang sederhana. 4. Kesulitan atau permasalahan yang pernah dialami oleh guru dan penanganannya. Permasalahan yang pernah dialami guru yaitu mati listrik di saat harus menggunakan LCD dan laptop, akhirnya mencari solusi dengan menggunakan HP saja. Rapat mendadak bersama guru lain ataupun dipanggil kepala sekolah dan petinggi lainnya, yang akhirnya siswa diberikan tugas atau jam kosong.